Hello, good morning everyone. Today we move to chapter 4. Jadi hari ini kita lanjut ke chapter 4. Which one is your best getaway? Manakah tempat liburan terbaik kalian? Jadi pagi ini kita akan belajar mengenai descriptive text. Okay? Descriptive text. Descriptive text is a text which says about particular object, like a place, thing, or person. It's to describe the particular object by describing its or his or her specific features to help reader visualize what person, an animal, a part, or a thing, some kind of like that. Jadi maksud dari descriptive text ini adalah bagaimana kita menggambarkan suatu objek seperti tempat, hal atau benda ataupun orang. Jadi itu menggambarkan objek. Contohnya bagaimana sifatnya dan spesifiknya agar orang-orang pun tahu, bisa mengerti ataupun bisa menghayalkan atau memvisualisasikannya. Mungkin bagaimana itu bentuknya atau tempatnya, atau bagaimana itu spesifiknya agar orang-orang bisa mengerti dan tahu. Lanjut, struktur descriptive text. Jadi strukturnya tuh ada dua. Yang pertama identification dan description. Jadi yang pertama itu identification, pendahuluan, berupa gambaran umum tentang suatu topik. Jadi dalam struktur descriptive text ini kita harus tahu bagaimana itu identifikasi, itu berupa gambaran umum tentang suatu topik. Contohnya, kita membahas Tugu Monas. Misalnya ini, kalian pasti tahu kan apa itu gambaran umum tentang Tugu Monas? Nah, jadi Tugu Monas itu terletak di Jakarta. Tugu Monas itu seperti ini tingginya loh. Emasnya itu ada berapa kilo. Jadi, seperti itulah gambaran umumnya. Nah, untuk yang kedua, description atau deskripsi. Ini berisi ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh benda, hewan, ataupun orang-orang yang dideskripsikan. Contohnya, tadi kan kita membahas Tugu Monas. Jadi ciri-ciri khususnya yang kalian tahu tentang Tugu Monas itu, kalian mungkin jika kalian tidak tahu tentang seperti apa itu Tugu Monas, kalian bisa cari di Google. Seperti itulah ciri-ciri khususnya dari penjelasan description atau mendeskripsi ciri-ciri khusus menjelaskan Tugu Monas tadi. Kita lanjut ke ciri-ciri descriptive text. Jadi itu menggunakan di sini ada 3. Pertama, menggunakan simple present tense. Itu berarti menggunakan verb 1. Yang kedua menggunakan to be, is, I'm, are. Ketiga hanya fokus pada satu objek tertentu. Contohnya tadi kan sudah ada contohnya tentang Tugu Monas. Jadi kalau kita sudah membahas Tugu Monas itu, jadi hanya itu yang kita deskripsikan. Tidak ada kata-kata lain, atau mungkin nanti kalian buat setelah Tugu Monas di sebelahnya ada warung sate. Nah, itu tidak boleh. Jadi kita hanya boleh membahas Tugu Monas saja. Jadi hanya fokus pada satu objek tertentu. Nah, untuk contohnya mungkin kalian bisa lihat pada deskripsi teks itu di buku halaman 58 tentang Taj Mahal. Jika teman-teman ada bukunya, silakan baca itu sebagai latihan kalian. Dan ini ada example tentang describe the place. Jadi, I lovely home. My house is only 5 minutes walk to go to my school. It's not very big, but very quiet. This is the place that we can relax and enjoy the time. In our home, we really enjoy our family time. The park has many blooming flowers. The museum constructed of pure white marble, dan lain-lain. Dan juga ada contoh mengenai describe person, mendeskripsikan orang. My favorite teacher, guru favorit saya. Dinda is kind and humble girl. Dina baik dan rendah hati, gadis yang rendah hati. Ari is fat, but he is handsome. Jadi Ari itu gendut, tapi dia gagah atau ganteng. Lila has a lot of beauty mark in her face. Jadi Lila memiliki
banyak tai lalat di wajahnya. Mr. Daddy is tall and he use glasses. Jadi Pak Daddy itu tinggi dan dia menggunakan kacamata. Mr. Harry always use black shoes every go to school. Jadi Pak Harry selalu menggunakan sepatu hitam setiap pergi ke sekolah. Contoh selanjutnya, example of describe things. The cat is so fluffy. Kucing itu sangat imut atau bulu-bulunya lembut. Yang kedua contohnya, that panda's doll is so beautiful. Boneka panda itu sangat cantik. Cloud has white color and unique shapes. Awan mempunyai warna putih dan bentuk yang unik. Maple leaf has orange color. Daun maple mempunyai warna orange color. Berwarna oranye atau jingga dan selebihnya seperti itulah contoh-contohnya. Jadi sampai di sini materi kita. Mungkin setelah beberapa penjelasan dari saya, kalau kalian masih belum mengerti silahkan tanyakan di grup WhatsApp kita. Mungkin ada teman-teman yang belum paham bisa langsung bisa ditanyakan di grup. Dan Bapak ada tugas buat kalian. Jadi ada dua. Buatlah paragraf deskripsi mengenai tempat tinggal Anda di dalam bahasa Inggris. Jadi kalian mendeskripsikan tempat tinggal kalian di dalam bahasa Inggris, entah itu di mana. Jadi kalian menjelaskan tempat tinggal kalian itu seperti apa. Dan yang kedua, kalian membuat paragraf deskripsi tentang sahabat Anda dalam bahasa Inggris. Jadi kalian menjelaskan sahabat kalian itu seperti apa dan kalian mendeskripsikan sahabat kalian itu ke dalam bahasa Inggris. Nah, itu tugas untuk kalian ya. Mungkin jika ada yang perlu ditanyakan lagi, kalian bisa tanyakan di grup WA ya tentang tugasnya atau tentang materinya. Oke, sekian dan terima kasih. Thank you.